Jadi peristiwa pembunuhan itu terjadi pada dini hari pada 31 Agustus tahun 2025. Seharusnya menjadi akhir dari sebuah pertengkaran. Jadi pertengkarannya itu seperti biasa, ada pertengkaran, akan tetapi harusnya selesai begitu saja, tetapi malah menjadi sebuah akhir dari hidup Tiara. Namun bagi Alfi, malam itu justru menjadi awal dari serangkaian tindakan yang kemudian memperberat konsekuensi hukum yang harus ia hadapi. Menurut hasil penyelidikan, setelah memastikan bahwa Tiara sudah meninggal, Alfi malah bukannya menghubungi keluarganya Tiara, ia juga tidak melaporkan kejadian itu pada polisi atau minta tolong ke siapapun. Malah dia mengambil keputusan untuk menghilangkan jejak. Nah, dalam proses penyelidikan diungkap bahwa jasad korban ini dipotong-potong menjadi banyak bagian yang kata polisi mencapai puluhan hingga ratusan potongan kecil. Langkah tersebut kemudian dilakukan supaya identitas korban ini sulit dikenali, sekaligus mempermudah pelaku untuk mindah-mindah bagian tubuh ke lokasi yang berbeda. Jadi dia memang niat untuk membuang potongan-potongan tubuh dari Tiara ini ke berbagai tempat, dan untuk mempermudah dia potong menjadi banyak bagian tadi. Bukan hanya karena korbannya adalah orang terdekat, melainkan juga karena tindakan yang setelah pembunuhan itu dinilai sangat keji dan dilakukan secara sadar untuk menghilangkan barang bukti. Meski demikian, apapun yang berusaha disembunyikan pelaku, setiap tindakan selalu meninggalkan jejak, dan jejak itulah yang nantinya membawa penyidik menemukan kebenaran. Menurut hasil penyelidikan dari kepolisian, setelah melakukan upaya penghilangan jejak, Alfi tidak membuang di satu tempat, tetapi dibawa ke kawasan Dusun Pacet Selatan, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sebagian dibuang di area situ. Lokasinya itu dipilih karena emang jauh dari Surabaya. Dan jadi di area semak-semak itulah sebagian besar potongan jasadnya itu dibuang. Nah, namun ternyata tidak semua bagian itu dibawa ke Pacet. Penyidik menemukan bahwa sebagian lainnya masih ada di sekitaran kamar kos. Ada yang di sekitar di dalam, ada yang disimpan di laci lemari, ada yang dikuburkan di depan rumah kos. Nah, temuan ini juga menunjukkan bahwa proses penghilangan jejak dilakukan secara bertahap. Nah, kemungkinan besar pelaku berharap tidak ada seorang pun yang akan menghubungkan semua lokasi tersebut, karena memang lokasinya seperti tidak ada hubungannya sama sekali. Namun dalam praktik penyelidikan kriminal, semakin banyak lokasi yang terlibat, justru semakin banyak pula kemungkinan kemunculan barang bukti. Dan itulah yang akhirnya terjadi pada kasus ini. Beberapa hari setelah kejadian, secara nggak sengaja ada warga yang sedang mencari rumput menemukan di Pacet itu. Sabtu pagi pada 6 September 2025 sekitar pukul setengah 11 siang, seorang warga bernama Suliswanto sedang berada di kawasan semak-semak di Dusun Pacet Selatan. Nah, saat itulah dia melihat sesuatu yang nggak biasa, dan temuan itu segera membuatnya curiga. Langsung dia nggak berani nyentuh atau mindah barang itu, dia langsung lapor ke aparat setempat. Nah, laporan itu langsung dilanjuti, kepolisian langsung datang buat meriksa. Nah, semula awalnya itu penyelidik belum mengetahui apakah penemuan itu berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dugaan itu berubah menjadi kenyataan. Nah, ternyata akhirnya polisi memperluas area pencarian. Semakin lama proses penyisiran dilakukan, semakin banyak bukti. Jadi nggak di daerah Pacet itu nggak cuma di satu titik, jadi ada di area yang cukup luas, dan itulah yang akhirnya ditemukan oleh warga. Proses identifikasinya itu nggak berlangsung singkat tentunya, karena setiap lokasi diperiksa secara teliti. Tim Inavis bekerja bersama penyelidik kriminal untuk mengumpulkan seluruh barang bukti yang ditemukan. Dan dari hasil penyelidikan di kawasan Pacet, polisi menemukan sebanyak 65 potongan jasad. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan upaya penghilangan identitas korban secara sistematis dan terencana. Walaupun kondisi barang buktinya sudah banyak terpotong menyulitkan proses identifikasi, teknologi forensik tetap menjadi kunci. Akhirnya polisi mulai mencocokkan laporan orang hilang, memeriksa kemungkinan identitas korban, serta menelusuri siapa saja
yang terakhir kali diketahui bersama korban. Satu nama kemudian muncul dari proses identifikasi melalui berbagai teknologi forensik, akhirnya namanya adalah Tiara Angelina Saraswati. Ketika penyelidik menelusuri kehidupan korban, mereka menemukan fakta bahwa Tiara ini tinggal bersama kekasihnya di sebuah rumah kos di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Informasi itu langsung jadi fokus dan polisi kemudian bergerak menuju lokasi kos dan belum menemukan jawaban sebenarnya, tapi arah penyelidikannya sudah semakin jelas. Nah, bagaimana proses penggerbekan polisi ke kos Tiara? Kita bahas di part 3.